Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman yang saya sayangi, hari ini saya, Lia Artamevia, mahasiswa Universitas Terbuka Prodi Ilmu Komunikasi, ingin mengajak kita semua berbicara mengenai sesuatu yang semakin sering terdengar, tapi masih jarang untuk benar-benar dipahami, yaitu menghadapi kesehatan mental di kalangan anak muda dan masyarakat umum. Kesehatan mental tidak hanya menjadi masalah pribadi, tapi juga dapat memengaruhi keluarga, teman, orang-orang terdekat, dan bahkan masyarakat yang lebih luas. Di era modern seperti sekarang ini, kehidupan berjalan begitu cepat. Kita dituntut untuk terus berprestasi, tampil sempurna, dan bahkan memenuhi berbagai ekspektasi, baik di dunia nyata maupun di media sosial. Tidak sedikit anak muda yang merasakan cemas, stres, bahkan kehilangan arah karena tekanan tersebut. Faktanya, survei dari Universitas Gadjah Mada menunjukkan sekitar 15,5 juta remaja di Indonesia atau 34,9% dari total remaja mengalami masalah kesehatan mental dalam setahun terakhir. Artinya, 1 dari 3 remaja di Indonesia sedang berjuang dalam dia. Ini adalah angka yang seharusnya membuat kita semua berhenti sejenak dan bertanya, apa yang sebenarnya sedang terjadi pada generasi kita. Teman-teman, keadaan kesehatan fisik dan kesehatan mental itu juga sama pentingnya. Jika tubuh kita sedang sakit, kita tidak akan ragu untuk pergi ke dokter, bukan? Tapi jika hati dan pikiran kita yang lelah, banyak dari kita yang lebih memilih untuk diam karena takut dihakimi, takut dianggap lemah. Padahal, menurut WHO, 1 dari 7 remaja di dunia mengalami gangguan mental, dan bunuh diri menjadi kematian tertinggi ketiga di usia 15 hingga 29 tahun. Ini bukan sekadar angka, tapi ini adalah kenyataan bahwa masih banyak orang di sekitar kita yang memikul beban tidak terlihat. Mengapa gangguan mental bisa terjadi? Gangguan mental bisa terjadi tidak dengan begitu saja, tapi ada banyak faktor yang mempengaruhinya. Antara lainnya adalah tekanan pekerjaan dan akademik yang terlalu tinggi, ekspektasi sosial yang terlalu berlebihan, pengaruh media sosial yang menciptakan kebahagiaan yang tidak realistik, serta kurangnya dukungan emosional serta dukungan lingkungan sekitar. Media sosial misalnya, yang membuat kita selalu tidak merasa cukup baik, melihat orang lain tampak lebih bahagia dan lebih sukses, membuat diri kita sendiri selalu membanding-bandingkannya dengan kehidupan orang lain, hingga akhirnya kita yang menjadi merasa gagal. Adapun tanda-tanda orang yang mengalami masalah kesehatan mental, kadang diri kita sendiri atau orang terdekat tidak menyadarinya kalau mereka sedang tidak baik-baik saja. Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain adalah perasaan cemas, sedih, dan kosong yang berkepanjangan, sehingga kehilangan semangat dari hal-hal yang dulu pernah disukainya, sulit tidur, bahkan tidur yang berlebihan, mudah lelah, marah, hingga menarik diri dari lingkungan sosial. Jika semua ini terjadi, jangan dibiarkan, bicaralah, cerita ke teman, keluarga, dan profesional psikiater atau psikolog. Percayalah, mencari bantuan itu bukanlah tanda kelemahan, tapi itu adalah tanda keberanian dan kepedulian terhadap diri kita sendiri. Dari semua hal tadi yang saya sampaikan, ada juga caranya agar kita tidak mengalami masalah gangguan kesehatan mental. Antara lain adalah
yang disampaikan oleh laman Ayo Sehat dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui unggahannya yang menunjukkan bahwa cara mengatasi masalah kesehatan mental dapat diatasi dengan cara-cara yang sederhana. Salah satunya adalah mengelola stres dengan kegiatan yang positif seperti berolahraga, menulis, atau bermeditasi. Kemudian menjaga pola tidur dan pola makan yang teratur, berbicara dengan orang yang dapat dipercaya saat kita sedang kewalahan, mencari bantuan profesional jika diperlukan, membangun hubungan sosial yang positif karena dukungan dari orang lain itu sangat berarti. Selain itu, kita juga harus mengubah cara pandang kita terhadap kesehatan mental karena seseorang yang stres, depresi, dan burnout tidak perlu untuk disalahkan dan tidak perlu untuk dijauhi karena justru mereka perlu dipahami, didengarkan, dan didukung. Teman-teman yang saya sayangi, kesehatan mental bukanlah hal yang sepele. Ia adalah fondasi kehidupan yang bahagia, produktif, dan bermakna. Kita tidak dapat membangun masyarakat yang kuat jika di dalamnya masih banyak sekali individu yang menderita dalam diam karena stigma dan ketidakadilan. Mari kita mulai dari diri kita sendiri, belajar untuk mendengarkan tanpa menghakimi, memahami tanpa mencemooh, dan mendukung tanpa menuntut. Bayangkan, jika ada satu orang yang berani membuka diri dan mendapatkan dukungan, ia bisa menjadi inspirasi untuk orang lain. Jika ada satu orang yang menolong temannya yang sedang kesulitan, ia sedang memotong rantai kesepian. Jika kita sedikit lebih perhatian, maka dunia ini bisa menjadi lebih hangat, penuh empati, dan lebih sehat secara mental. Pada akhirnya, berbicara mengenai kesehatan mental bukanlah tanda kelemahan, tapi itu adalah tanda keberanian untuk mencintai diri kita sendiri. Semoga dengan meningkatnya kesadaran kita dapat tercipta masyarakat yang lebih sehat, penuh empati dan saling peduli. Karena masyarakat yang sehat mentalnya adalah bangsa yang kuat dan harmonis. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.